Bayangkan ini, kamu sedang duduk di warung kopi, minum teh tarik, dan tiba-tiba temanmu bilang, "Bro, Indonesia baru saja nemuin ladang minyak baru di Aceh yang bisa mengubah segalanya." Kamu pikir dia lebay, tapi tunggu dulu, karena apa yang terjadi di ujung barat Sumatera itu bukan sekedar berita biasa. Ini bisa jadi titik balik terbesar dalam sejarah energi Asia Tenggara. Kalau kamu sedang nonton video ini sekarang, bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku bilang konten tentang minyak dan ekonomi Indonesia gak akan ditonton orang. Dia bilang topik kayak gini terlalu berat, terlalu serius. Tapi aku percaya, kalau kita orang Indonesia nonton bareng, share bareng, kita bisa buktiin bahwa kita peduli sama masa depan negara kita sendiri. Tekan subscribe sekarang. Tunjukkan bahwa orang Indonesia support sesama. Assalamualaikum, selamat datang kembali. Oke, jadi mari kita mulai dari fakta keras. Indonesia itu negara yang punya sejarah panjang dengan minyak. Kita dulu anggota OPEC. Kita pernah jadi eksportir minyak besar. Tapi sejak tahun 2004, Indonesia justru jadi net importer minyak. Artinya, kita impor lebih banyak dari yang kita produksi sendiri. Dan itu menyakitkan. Setiap tahun, kita keluar miliaran dolar buat beli minyak dari luar negeri. Sementara uang itu seharusnya bisa muter di dalam negeri kita sendiri. Produksi minyak Indonesia terus turun. Dari puncaknya sekitar 1,6 juta barel per hari di tahun 1990-an, sekarang kita hanya memproduksi sekitar 600 ribu barel per hari. Hampir turun setengahnya lebih. Dan kebutuhan kita justru terus naik. Kira-kira 1,5 juta barel per hari. Jadi ada gap yang besar sekali. Gap yang harus ditutup dengan impor. Gap yang menguras devisa negara. Nah, disinilah Aceh masuk ke dalam cerita ini. Beberapa tahun terakhir, ada aktivitas eksplorasi yang intens di wilayah Aceh dan sekitar Selat Malaka bagian utara. Wilayah ini memang bukan nama baru dalam peta minyak Indonesia. Dulu, Arun LNG di Aceh pernah jadi salah satu kilang LNG terbesar di dunia. Tapi, sumber daya lama itu sudah habis. Yang menarik sekarang adalah sinyal-sinyal baru yang muncul dari survei seismik terbaru di blok-blok eksplorasi di kawasan tersebut. SKK Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sudah mengidentifikasi potensi cadangan yang signifikan di beberapa blok di kawasan Aceh dan perairan sekitarnya. Pemerintah Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir gencar mendorong investasi di sektor hulu migas, termasuk menawarkan blok-blok eksplorasi baru dengan skema bagi hasil yang lebih menarik buat investor asing maupun domestik. Tapi, di sini ada pertanyaan besar yang harus kita jawab jujur. Apakah ini cukup untuk menjadikan Indonesia seperti Arab Saudinya Asia? Mari kita bicara tentang Arab Saudi dulu, biar kamu punya gambaran yang fair. Arab Saudi punya cadangan minyak sekitar 267 miliar barel. Itu hampir 17% dari seluruh cadangan minyak dunia. Mereka bisa produksi sekitar 10-12 juta barel per hari. Dan biaya produksi mereka salah satu yang paling murah di dunia. Kadang hanya 3-4 dolar per barel. Bayangkan, mereka bisa jual minyak di harga 70 dolar, sementara biaya produksinya cuma 4 dolar. Marginnya luar biasa. Indonesia, cadangan terbukti kita sekarang sekitar 4 miliar barel. Jauh sekali. Dan biaya produksi kita jauh lebih tinggi karena medan yang sulit, infrastruktur yang perlu upgrade, dan lapangan-lapangan tua yang makin susah diambil minyaknya. Jadi, kalau ada yang bilang Indonesia akan jadi seperti Arab Saudi, jujur saja, itu terlalu berlebihan. Tapi, bukan berarti penemuan di Aceh ini nggak penting. Justru sebaliknya. Ini kenapa? Bayangkan, Indonesia berhasil menemukan cadangan besar di Aceh. Misalnya katakanlah
500 juta hingga 1 miliar barel cadangan terbukti di satu blok saja. Itu bukan angka yang kecil. Di konteks Indonesia, itu bisa menambah produksi nasional secara signifikan dalam 5-10 tahun ke depan. Dan kalau dikombinasikan dengan penemuan-penemuan lain yang sedang dieksplorasi di tempat lain, Kalimantan Timur, Laut Natuna, Papua, gambarnya mulai berubah. Pemerintah Indonesia punya target ambisius. Mereka ingin mengembalikan produksi minyak ke angka 1 juta barrel per hari pada tahun 2030. Itu kenaikan hampir 70% dari angka produksi sekarang. Apakah itu realistis? Banyak analis yang skeptis. Tapi, dengan kombinasi eksplorasi baru, teknologi enhanced oil recovery di lapangan-lapangan lama, dan reformasi regulasi yang sedang berjalan, peluang itu ada. Dan Aceh punya posisi strategis yang unik. Pertama, Aceh berada di jalur Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Lebih dari 80.000 kapal lewat setiap tahun. Logistik pengiriman minyak dari Aceh ke pasar Asia Timur, Cina, Jepang, Korea Selatan jauh lebih efisien dibanding dari kawasan lain di Indonesia. Waktu pengiriman lebih singkat, biaya lebih rendah. Ini keunggulan kompetitif yang nyata. Kedua, Aceh punya infrastruktur warisan dari era Arun yang masih bisa dimanfaatkan. Terminal LNG Arun yang dulunya mengekspor gas ke Jepang dan Korea selama puluhan tahun, kini sudah dikonversi jadi terminal regasifikasi dan hub energi. Artinya, infrastruktur dasar sudah ada, tinggal dioptimalkan. Ketiga, dan ini yang jarang dibahas, kondisi politik dan keamanan Aceh sudah jauh lebih stabil sejak Perjanjian Helsinki tahun 2005 yang mengakhiri konflik bersenjata. Investor asing yang dulu enggan masuk karena risiko keamanan, sekarang punya alasan lebih kuat untuk melirik Aceh. Stabilitas itu aset yang tak ternilai dalam dunia investasi migas. Tapi tunggu, ada satu hal yang bikin cerita ini makin menarik. Kita hidup di era transisi energi. Di seluruh dunia, ada tekanan besar untuk beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Negara-negara besar berlomba mencapai net zero karbon. Perusahaan minyak internasional besar mulai diversifikasi ke energi hijau. Jadi, pertanyaannya, apakah penemuan minyak baru di Aceh ini relevan atau justru ketinggalan zaman? Ini pertanyaan yang sangat sah. Jawabannya kompleks. Di satu sisi, ya, dunia memang sedang bergerak menuju energi bersih. Di sisi lain, transisi itu butuh waktu yang sangat panjang. IEA, International Energy Agency, bahkan dalam proyeksi terbarunya menyatakan bahwa minyak masih akan jadi bagian besar dari bauran energi global sampai setidaknya tahun 2040-an. Negara-negara berkembang seperti Indonesia masih butuh minyak untuk industrialisasi, transportasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan ada argumen lain yang lebih pragmatis. Kalau minyak itu ada di tanah Indonesia, lebih baik kita yang ambil dan manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia daripada kita beli dari negara lain. Devisa yang selama ini keluar untuk impor minyak, nilainya puluhan miliar dolar per tahun, bisa kita hemat dan alihkan ke kebutuhan lain, pendidikan, infrastruktur, kesehatan. Ingat, waktu kita bicara tentang subsidi BBM yang selalu jadi perdebatan panas di Indonesia, salah satu akar masalahnya adalah kita impor minyak dengan harga pasar dunia, lalu jual ke rakyat dengan harga lebih murah. Kalau produksi domestik naik, tekanan pada anggaran subsidi berkurang, dan itu berdampak langsung pada fiskal negara. Sekarang mari kita lihat siapa yang bermain di sini. Pertamina, sebagai perusahaan minyak nasional kita, sudah memperluas eksplorasi di wilayah-wilayah baru, termasuk di kawasan Aceh. Tapi Pertamina tidak bisa bekerja sendirian. Eksplorasi migas itu butuh modal besar, teknologi canggih, dan keahlian teknis yang spesifik. Makanya, pemerintah membuka pintu untuk investor dan perusahaan asing.
Beberapa perusahaan internasional sudah menunjukkan minat pada blok-blok eksplorasi di kawasan Aceh dan sekitarnya. Ini sinyal positif. Tapi investasi migas itu prosesnya panjang. Dari eksplorasi sampai produksi komersial bisa butuh 7-15 tahun. Jadi kalau ada yang berharap minyak Aceh langsung mengalir deras dalam 2-3 tahun ke depan, ekspektasinya perlu disesuaikan. Dan inilah yang sering salah dipahami publik. Berita tentang penemuan minyak baru sering diinterpretasikan seolah-olah uang langsung mengalir ke kas negara besok. Padahal prosesnya panjang dan berliku. Ada fase survei seismik, ada pengeboran sumur eksplorasi, ada appraisal untuk mengkonfirmasi ukuran cadangan, ada studi kelayakan, ada negosiasi kontrak, ada pembangunan infrastruktur produksi. Setiap fase itu butuh waktu, butuh modal, dan ada risikonya. Tapi bukan berarti kita harus pesimis. Justru sebaliknya, apa yang sedang terjadi di Aceh dan lebih luas lagi di seluruh Indonesia adalah kebangkitan serius dalam sektor energi nasional. Pemerintah di bawah berbagai kepemimpinan sudah mulai sadar bahwa ketergantungan pada impor minyak adalah kerentanan strategis yang harus diatasi. Reformasi regulasi sudah berjalan. Insentif fiskal untuk eksplorasi sudah diperbaiki. Birokrasi perizinan mulai dipangkas. Dan ada satu aspek yang belum kita bahas, tapi ini krusial. Indonesia bukan hanya minyak. Kita juga punya cadangan gas alam yang sangat besar, salah satu yang terbesar di dunia. Gas alam adalah jembatan ideal dalam transisi energi. Lebih bersih dari minyak, lebih mudah diakses dari energi terbarukan dalam jangka pendek. Pengembangan infrastruktur gas domestik, termasuk konversi ke LPG, CNG untuk transportasi, dan gas untuk industri, bisa mengubah wajah energi Indonesia secara fundamental. Aceh dengan warisan infrastruktur LNG-nya berada di posisi yang sangat strategis dalam pengembangan gas nasional ini. Jadi, apakah Indonesia akan jadi Arab Saudinya Asia? Secara angka, cadangan minyak murni tidak. Kita tidak akan pernah mendekati angka Arab Saudi dalam waktu yang bisa diprediksi. Tapi itu bukan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, Apakah Indonesia bisa kembali jadi pemain energi besar di Asia? Dan jawabannya, dengan semua potensi yang ada di Aceh, Natuna, Kalimantan, dan tempat-tempat lain, ditambah cadangan gas yang masif, ditambah potensi energi terbarukan yang hampir tak terbatas, jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Yang dibutuhkan bukan keajaiban, yang dibutuhkan adalah konsistensi kebijakan, keberanian berinvestasi, dan yang paling penting, pengelolaan yang jujur dan transparan agar kekayaan alam ini benar-benar kembali ke rakyat. Karena disinilah sejarah kita sering berulang dengan cara yang menyakitkan. Kekayaan alam ada, potensi ada, tapi siapa yang benar-benar menikmatinya? Itu pertanyaan yang harus terus kita tanyakan sebagai rakyat, sebagai warga negara, sebagai generasi yang akan mewarisi atau justru menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat hari ini. Ladang minyak baru di Aceh bukan cuma soal barel dan dolar. Ini soal kedaulatan energi. Ini soal apakah kita punya kendali atas sumber daya kita sendiri. Dan ini soal apakah kita siap sebagai bangsa untuk mengelola berkah itu dengan bijak. Kalau video ini membuka matamu sedikit saja tentang apa yang sedang terjadi di bawah tanah Aceh dan apa artinya bagi Indonesia, aku minta satu hal sederhana. Like videonya sekarang, subscribe kalau belum, dan tinggalkan komentar. Apakah kamu optimis Indonesia bisa bangkit kembali sebagai negara energi besar? Atau kamu skeptis? Aku baca semua komentar, karena percakapan inilah yang perlu kita teruskan. Sampai jumpa di video berikutnya.